Oke, halo guys. Balik lagi bareng gua ya hari ini di hari Selasa tanggal 3 Juni 2025. IHSG koreksi sedikit ya guys. 0,29%. Nah, seperti itu. Oke, kali ini gua ingin mensimulasikan tentang simulasi tentang saham dividen investing, khususnya gua bahas kali ini saham PTBA ya guys. Gua akan bahas simulasi ini kalau kita ibaratnya simulasi dari 10 tahun yang lalu jika kita berinvestasi di saham PTBA. Nah, datanya udah gua buat kayak gini. Gua pengen ambil contoh, misalnya gua beli si PTBA ini 10 tahun yang lalu, gue invest sebesar 100 juta guys ya. Nah, nanti kalau mau robah, misal pas awal beli beli 1 M atau berapa M, ini tinggal gue adjust aja harganya di sini bisa robah. Pokoknya hasilnya tetap sama ya, berapapun modal lo yang lo tanam di sini, dalam persenannya kurang lebih sama segitu kenaikannya ya. Nah gitu. Kita mulai dari tahun 2015 ya. Kita ibaratnya beli di 2015. Gue contohin, kita beli di tanggal 2 Januari 2015 nih. Kita beli di harga 2480. Nah, harga average kita berarti kan ini masih pertama beli ya, berarti segitu sama ya, 2480. Nah, jika lu punya duit 100 juta, lu beliin saham BTPA ini di harga tersebut, lu akan mendapatkan 40.323 lembar saham atau 403 lot ya. Nah, di tahun 2015 ini kan sebenarnya harganya dia belum stock split ya. Dia stock split kalau nggak salah 2017 1/5 gitu. Nah, jadi ini harganya udah gue adjust di harga stock split 1/5 ya. Nah, jadi harganya 2480, dividennya nah, dia kan bagi 324, gue tinggal bagi 5 aja jadinya 65. Nah, pada tahun 2015 lu akan mendapatkan yield sebesar 2,6% atau 2,6 juta tuh. Nah, 2015 lu beli di Januari, nah di Juni apa Juli dia bagi dividen sebesar 65 perak ya. Ini udah gue adjust ya, 1/5. Nah, gitu. Nah, terus ini simulasi simulasi beli PTBA tanpa menambah muatan atau tanpa menambah dana. Lu pure murni hanya mengandalkan modal 100 juta dan dividennya lu gulung, nggak lu pakai, nggak lu ambil gitu, jadi lu beliin lagi saham. Nah, jika dia bagi kita kita dapat 2.600.000. Nah, kita terus gua asumsikan gua beli lagi pas di hari payment date ya, di hari dia bayar bayar ke kita gitu. Nah, dia dana udah masuk ke RDN, langsung gua belikan di hari itu juga. Nah, pas di hari itu harganya di 1870. Nah, ini di payment date 2015 ya. Nah, datanya gua sajiin begini. Kalau kurang ngerti lo baca aja lagi lah. Nah, pas payment date harganya di 1870. Nah, gua punya duit 2.600.000. Nah, berarti gua dapat 1397 lembar saham atau 130 lot ya. 13 lot coy. Dapat 13 lot. Nah, dapat 13 lot lo harga segini. Nah, ini harga average lo. Bener gak nih rumus gua? Ya bener kayaknya. Nah, harga average lu turun ya karena lu beli cuma 2 juta, nambah muatan di harga segini.
average lu di 2016 menjadi 2460. Nah, saham yang lu punya sebanyak 41.720 lembar atau 417 lot dengan nilai 102 juta. Nah, 2016 dia bagi dividen sebesar 58. Lo dapat di tahun 2016 sebesar 2.400.000 atau 2,3% yieldnya. Wah, masih kecil nih bang, katanya. Tenang bro, ini kan baru, dia batubara belum booming nih. Lu tungguin, tenang. Ceritanya lu beliin lagi nih si 2.400.000 pas payment date. Nah, di harga makin turun nih dia 1.300. Nah, lu dapatlah 1.855 lembar atau 18 lot gitu. Nah, di sekarang average lu turun lagi nih, turun gocap menjadi 2.410 dan lembar saham lu di tahun 2017 menjadi 43.575 lembar atau 435 lot. Nah, dengan nilai investasi menjadi 105 juta. Dikit amat bang, katanya. Udah 1-2 tahun naiknya cuma 5 juta doang. Sabar, namanya juga investasi, baru 2 tahun. Itu karena lu diguyur lagi nih, dapat dividen sebesar 57 perak. Nah, lu kebagian, lihat naik nih 2.483.000. Lumayan lah, naik 72.000 kan. Nah, lu beliin lagi, dapat saham sebanyak 11 lot atau 1.155 lembar. Ini nggak gue buletin ya, biar gampang gue ngitungnya, nggak harus bulet-buletin. Nah, lu dapat harga di 2.150 dan average lu di 2018 sebesar 2.400. Oke John, makin turun aja nih harga lu gitu. Nah, dan lembar saham lu menjadi 44.730 lembar dengan nilai 107.500. Naik terus coy, 2,5 juta. Nah, mulai kebanjiran nih. Tahun 2018 harga batubara mulai naik ya. Harga batubara kita lihat apakah benar dia naik di 2018. Aja lah. Wish 10 years aja. 2018 nih dia mulai nanjak nih, 2017 60, 2018 iya 77 di sini. Pokoknya 75 sampai 80 lah ya. Nah, lo dikasih dividen sebesar 318 perak per lembar. Nah, udah kelihatan nih. Lo dapet 14.224.000 atau yield lu sebesar 13,23% coy. Mantep nggak tuh? Tahun tahun ketiga gue dapet 13%. Nah, lu beliin lagi deh. Ya, tuh harganya naik nih. Harga naik menjadi pas payment date harganya dari 3.000. Wah, terpaksa kita averaging up. Cuma nggak masalah, 14 juta beli di harga 3.000 dapat 4.700 lembar. Nah, harga lu naik jadi average lu naik jadi 2.461 ya. Lembar saham nambah menjadi 49.400. Nah, nilai investasi lu menjadi 121 juta. Oke. Nah, nggak lama kemudian di 2019
kita dapat dividen lagi sebesar 339 atau 16.700.000 dengan yield 13,7%. Mantep nggak tuh? Terus lu beliin lagi sahamnya di harga payment date 2070, lu dapet 8.100 lot. Oke. Nah, average lu turun lagi, soalnya harganya dia turun menjadi 2.406. Nah, lembar saham di 2020 punya lu menjadi 57.573 lot atau 138.500. Nah, udah 5 tahun lu naik 38.500 nih, 38.500. Nah, 2020 nih di tahun Covid. Ini kan hasil 2019 ya. Lu dibagi 326 dividennya dengan nilai 18.700 atau yield sebesar 13,5%. Jadi orang mah lagi sibuk ya, lagi kacau karena Covid, kita mah malah dapet duit. Oh iya kan, mantap. Nah, lu beliin lagi di hari payment date seharga 2.200, lu dapat 8.200 lembar. Nah, harga average lu menjadi turun 2.390 dan lembar saham lu naik menjadi 65.805 lembar. Oke. Nah, nilai investasi lu menjadi 157 juta. Nah, ini dia. Karena 2020 udah mulai Covid, di pendapatan PTBA jadi turun kan. Nah, dia cuma bisa ngasih dividen sebesar 74 perak. Lumayan kan daripada nggak sama sekali. Nah, dengan saham yang lu punya, lu berhak dapat 4.800.000 atau yieldnya turun drastis 3,1%. Nah, pas lagi Covid, berhubung ada perang dilanjut, kayaknya ada perang si Ukraina dan Rusia deh. Di sini mulai naik nih harga batu bara atau apa dulu. Ada pokoknya naik dah harga callnya. Nah, harganya pun ikut naik nih. Kalau duit 4 juta lu beli di harga payment date seharga 4.000, lu cuma dapat 11 slot ya, atau 1.100 lembar. Nah, average lu naik dikit menjadi 2.420 dan saham lu bertambah menjadi 66.900 lembar dengan nilai investasi sebesar 162 juta. Nah, di sini mulai ngamuk nih si perbatu baraan, pada ngamuk semuanya. Pokoknya kalau yang emitennya rajin bagi dividen, udah ada itu mandi duit guys. Kecuali yang nggak bagi ya, emiten batu bara yang bapuk, udah lupain aja, lu cuma bisa gigit jari ya. Dia bagi di 2022 sebesar dividennya 688 perak. Lo kebagian 46 juta. Waduh, mantap banget. Dengan yield sebesar 28% di harga lu 2.400 ya. Lu belikan lagi dengan di harga payment bed 2.700, lu dapat 16.641 per lembar. Nah, harga average lu naik 70 rupiah menjadi 2.490 dan lembar saham lu menjadi 83.640. Nah, sekarang nilai duit lu udah naik 108% coy. Dia menjadi 208 juta. Modal lu tadinya 100 juta, setelah 9 tahun lu udah 208 juta. Gimana kalau lu naro 1 M? Nah, duit lu udah 2,8 M, 2,80, 2 M 80 juta gitu. Ini lebih gila lagi nih, tahun 2023 dia bagi dividen sebesar 1094 perak. Wah, banyak tuh yang beli saham PTBA waktu dia mau bagi dividen segini nih waktu itu.
Nah, berhubung lu udah punya, harga April lu cuma 2490 dan yield lu gila tembus 44% dan lu dapat dividen senilai 91.500.000. Wah, nyayur banyak nih, Bro. Nah, terus lu beliin di harga payment date 2024, dia turun harganya ke 2530. Dividennya juga masih oke nih, 397 perak. Nah, lu dapet yield 15,87%. Tepat tuh. Nah, sekarang tahun ini atau untuk tahun buku 2024, dia kan bakalan bagi dividen juga nih. Insya Allah ya, kalau bagi. Nah, dia punya IPS sebesar, kita lihat coy. Sebesar mana nih? 443. Kalkulator. 443. Dia 443. Biasanya tahun kemarin kita anggap aja sama ya. Baginya sebesar 75%. Semoga sih 100% ya. Katanya kan Danantara masih butuh duit tuh buat nyuntik-nyuntik ibu bendahara. Suntik tuh ibu bendahara, sialan. Nah, jadi sebesar berapa nih? 332. Oke, kita masukin dulu. 332. Nah, harganya sekarang berapa ya PTBA? Karena payment date-nya belum ketahuan, kita asumsikan aja di harga sekarang ya 2860. 2860 ini berarti gue lupa lagi rumusnya. Dividennya berapa nih? Sebentar guys, agak nge-lag. Kita dapat berapa? Dividen ini 332. Jumlah lembar saham lo ada 119.000. Duh, oh salah, bukan di situ tempatnya. Ini dividen 332 dikali ini jumlah lembar saham. Dividen. Nah, lu bisa beli sebanyak ini dibagi ini 13.908 lembar. Nah, berarti harga average lu sekarang ini 2644 ya harga average lo. Oke, semoga nggak ngawur-ngawur amat nih datanya. Kenaikan sama dengan ini dibagi modal lo. Gila, 353% lo naiknya. Ini estimasi ya. Kalau tahun ini bagi dia DPR-nya 75%, lu kan punya 133.714 lembar saham kali 332, lu bakal dapat, mantep nggak tuh, 39 juta coy. Salah, harusnya kali ini. Nah iya gitu.
Kan error pokoknya yang tadi dah. Pokoknya kurang lebih lu bakal saham lu naik 353%. Nah, sedangkan IHSG udah gue hitung dari 2015 sampai 2025 itu cuma naik 134%. Lu udah ngalahin jauh ya IHSG, beda setengahnya lebih. Gimana kalau lu punya modal, lu dulu beli 1M, berapa nih? Udah 3,5 M duit lu selama 10 tahun. Coba lu punya 10M. Jauh kan? Udah langsung jadi 35M. Lu naruh 10M, 10 tahun udah jadi 35M. Gila ya. Kalau punya duit gede tuh mantep banget. Apalagi lu punya 100 miliar ibaratnya. Jadi berapa nih? Lu duit lu udah 353 miliar. Mantep banget tuh. Dividen lu setahun 2M, 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 14M, 16M, 18M, 4M, 46. Ini apalagi hampir 100M. 91 miliar, 47 miliar, 39 miliar. Nah, gimana bang? Gaji gua kan UMR. Gua cuma punya modal ibaratnya udah ngumpulin gua setahun. Sebulan cuma dapat 1 juta. Nah, jadi gua cuma punya duit 12 juta. Gimana bang? Ya, jadinya berapa? 120, 12 juta. Tenang aja, duit lu udah jadi 42 juta ya. Persenan kenaikannya sama, cuma yang jadi masalah tuh modal kita. Semakin gede modal lu, semakin mantap gitu. Nah, kalau modal lu masih kecil, kalau menurut gua, kalau bertipikal dividend investing, lu perbanyak income kerja lu di dunia nyata ya. Perbanyak, terus lu masukin lagi nih. Tiap bulan lu DCA ya. Lu DCA berapa juta per bulan, misal 1 juta lu tambahin. Ini kan nggak diapa-apain nih. Kalau lu tambahin minimal 1 juta sebulan, itu bakal lebih cepat dari ini gitu. Kalau lu bisa dalam 10 tahun duit lu bisa berkali-kali lipat gitu. Kalau lu terus tabung terus 1 juta daripada lu trading. Kalau lu nggak punya ilmu ya, lu trading, lu nggak punya ilmunya, lu nggak bisa baca laporan keuangan, lu nggak bisa apa-apa, cuma lu denger kata dia saham ini bagus, lu beli. Kata dia saham ini bagus, lu ikutan beli. Padahal lu nggak tahu perusahaan itu dalamannya kayak gimana. Akhirnya lu boncos sendiri kan. Akhirnya yang ada duit lu yang sedikit itu hilang gitu. Karena lu tekor, harus cut loss karena lu salah pilih saham. Lu jangan sampai kayak gitu ya. Udah mah modalnya kecil, nggak punya ilmu, nggak mau belajar, malah dengerin kata orang gitu. Jadi sayang aja gitu loh. Jadi lu mendingan kalau nggak tahu banget ilmunya, minimal lu belajar dulu, baca-baca laporan keuangannya gitu. Atau enggak lu beli, kalau paling mudah deh, lu beli saham Big Bang aja udah gitu. Itu paling mudah, cara paling bego buat investasi ibaratnya. Meskipun sekarang lagi turun, kalau menurut gue itu sebuah kesempatan. Nanti bisa naik lagi kalau ada stimulus dari negara kita tercinta ini gitu kan. Kalau sekarang kan ya lu tahu sendiri, pemimpinnya kayak gitu, bendaharanya kayak gitu, menteri-menterinya juga kayak gitu. Kita harus sabar aja untuk 5 tahun ke depan. Sekarang ibaratnya lu harus menanam, jangan terlalu berharap buah gitu ya. Oke,
Sementara gitu dulu. Gua harap ini bisa menginspirasi lu buat bisa menjadi seorang dividen investor. Gak peduli modal lu gede atau kecil, kalau lu berusaha, gue yakin lu pasti bisa sukses coy. Dan di hari tua lu gak bakalan nyusahin orang lain, lu gak bakalan nyusahin anak lu, keluarga lu, semuanya. Pokoknya lu berdiri di atas kaki lu sendiri. Tujuannya gitu. Kalau gua tujuannya buat, ibaratnya buat di hari tua gua, jadi lu bisa nerapin, kalau kata orang mah, slow living gitu guys. Jadi lu nggak kerja, ngapa-ngapain, ibaratnya lu cuma main-main doang, ngurus ayam, ngurus ikan, burung kayak gitu. Lu main ke kebun, kata orang, wah dia nggak kerja kok, hidupnya tentram-tentram aja. Padahal kita kan udah punya aset dan investasi yang orang nggak tahu. Kita tuh pas muda, kita berjuang berdarah-darah buat dapetin hal itu di hari tua gitu. Dan buat lu juga yang masih muda, gua harap lu memilih jalan yang benar. Apalagi lu masih di bawah 20 tahun atau di bawah 30 tahun, ini saat yang tepat buat lu mulai berinvestasi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you. Mana nih, malah like si laptop.